Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan aktivitas lebih lagi, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi teguran bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Manusia Duniawi atau Manusia Rohani. 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini dikategorikan berdasarkan keberadaannya. Contoh, suatu barang dikategorikan sebagai barang yang berharga, mahal, apabila barang tersebut terbuat dari bahan yang berkualitas, dibuat dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dan memiliki manfaat yang besar atau bernilai guna. Pula keberadaan seluruh umat manusia yang ada di bumi ditinjau dari sudut kerohanian, dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu manusia duniawi dan manusia rohani. Manusia duniawi adalah orang yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, yang hidupnya masih diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsunya karena berada di bawah kuasa dari si jahat. Itulah sebabnya mereka disebut orang dunia, karena hidup mengikuti pola dunia sepenuhnya, sehingga mereka menolak hal-hal yang berasal dari roh. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, mereka hidup dengan bersandar kepada pengertian dan kekuatan sendiri, sebab tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Manusia rohani adalah mereka yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Ketika seseorang dengan iman menerima keselamatan yang disediakan melalui Kristus, saat itu ia mengalami kelahiran baru dan hidup sebagai manusia rohani. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yesaya 36 ayat 26 sampai 27. Sebagai manusia rohani, ia akan senantiasa berpikiran rohani dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang rohani, karena mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi, langkah awal bagi setiap orang untuk dapat masuk ke dalam dimensi baru sebagai manusia rohani adalah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya di dalam Kristus, sudah seharusnya kita menunjukkan kualitas hidup yang rohani, bukan duniawi. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini, dan biarlah hidup kami sama seperti maksud firman Tuhan, kami menjadi manusia rohani yang taat kepada firman Tuhan, yakni mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, sabar dalam kehidupan ini,
rajin, disiplin, dan belajar untuk mengampuni. Terpuji nama Tuhan, berkati hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.